Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Asyatilena, dosen Pascasarjana Universitas Al-Qalam Malang. Saya di sini sebagai pengampu mata kuliah pengembangan desain kurikulum pendidikan agama Islam di Magister S2 PAI. Jadi memang di Pascasarjana ini saya menginginkan para mahasiswa itu lebih kritis dan analitis. Untuk mata kuliah ini di dalam RPS saya menyampaikan bahwa memang penguasaan secara filosofis dari pendidikan agama Islam harus benar-benar dikuasai oleh para mahasiswa. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang mahasiswa nanti menguasai dan bisa menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum PAI. Lalu yang pastinya di dalam RPS itu saya sampaikan bahwa mahasiswa nanti akan mendapatkan tugas kelompok dan tugas UTS serta UAS. Dan di dalam tugas UTS dan UAS-nya, saya berikan mahasiswa itu harus membuat produk, yaitu artikel yang akan disawit ke dalam jurnal. Yang UTS adalah tugas kelompok, dan untuk UAS-nya adalah tugas individu yang mereka harus membuat jurnal atau artikel dan disubmit ke dalam jurnal. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, mahasiswa Pasca Al-Qalam. Selamat datang dan selamat karena sudah menjadi mahasiswa Pascasarjana. Kenalkan ya, saya Bu Sita Asyatilena untuk dosen pengampu mata kuliah pengembangan desain kurikulum dengan agama Islam. Saya senang karena Bapak Ibu semuanya sudah menjadi mahasiswa Al-Qalam dan semoga semangat ya untuk terus belajar, dan perlu dipahami dan diketahui bahwa mahasiswa S2 itu tidak sama dengan mahasiswa S1. Kalau mahasiswa S2 itu harus lebih kritis dan analitis. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu ya, kita baca suratul Fatihah agar Allah berikan kita kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana berdoa ya musta'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Kepada Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu sudah luar biasa ya pengalamannya. Saya lihat di data itu Bapak Ibu ada jadi kepala sekolah, ada yang juga menjadi ketua pondok ya, jadi penerus dari kiai begitu. Ini ada beberapa Gus dan Ning di Pascasarjana Al-Qalam ini, dan saya sangat berharap antusias untuk Bapak Ibu ke depan lebih bisa mengembangkan sekolah-sekolah di pesantren. Nanti absen bisa langsung tanda tangan saja ya, nanti di akhir akan saya minta, dan untuk pertemuan kedua saya akan lebih mengetahui masing-masing ketika presentasi ya menurut kelompoknya. Jadi sebelum presentasi saya biasanya kalau ada tugas kelompok itu para mahasiswa juga memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi di mata kuliah saya ini seperti di RPS bahwa memang ada capaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Dan di sini untuk pertemuan pertama, apa yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kurikulum PAI dan menguasai filosofisnya. Karena itu, di awal pertemuan ini, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar sesuatu ya tentang landasan filosofis dari pendidikan agama Islam. Baik ya, jadi di sini bisa dilihat ada makro mapping perjalanan hidup manusia. Saya ambil dari Inspiring Al-Quran. Baik, dan ini ya, jadi memang kalau kita bicara sebagai guru agama ya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah jadi kepala sekolah di sebuah madrasah maupun di sekolah Islam, itu Bapak Ibu harus tahu bahwa apa itu kurikulum nantinya ya, tetapi sebelumnya harus tahu ini. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa hidup manusia ini kan apa tugasnya, yaitu
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Dan sebelumnya Allah menciptakan alam semesta dan kemudian manusia diciptakan sama Allah, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk melaksanakan tugasnya ini ya, tugas ibadah ini dan menjadi seorang khalifah, manusia itu harus punya bekal. Bekal pertama bekal iman, yang kedua bekal ilmu. Bekal ilmu ini ada ilmu agama dan ilmu umum yang secara substansial adalah ilmu Allah juga nggih. Dan ilmu agama untuk ibadah mahdo, ilmu umum untuk ibadah ghairu mahdo. Disinilah Bapak Ibu akan menjadi seorang pemimpin sekolah Islam atau madrasah, harus bisa membuat kurikulum yang nanti goalnya atau outputnya itu adalah anak-anak kita tuh menjadi seorang khalifah ini, pemimpin bagi dirinya sendiri dan bagi umat ya, sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW. Dan di dalam makro mapping hidup manusia ini kan akhirnya kan dia ada kematian, nanti kiamat, ada hisab, dan muncul visi. Apa visinya? Ini saya ambil dari surat Al-Fatihah ya. Karena memang kan manusia itu dinilai Allah adalah sholatnya. Dan orang sholat tidak akan dianggap sah kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Visinya yaitu kebaikan dunia akhirat ya. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan selamat dari api neraka, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misinya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku beribadah, kepada Allah aku memohon pertolongan. Ini esensi dari ibadah tadi itu. Nah, seorang guru PAI harus paham ini dan bagaimana nilai-nilainya ini dimasukkan ke dalam seluruh ya. Kalau kita bicara kurikulum itu kan seperangkat alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang di sana ada 8 standar, yaitu apa? Yang pertama, standar isi, yang kedua adalah visi misi, juga materi, ada standar proses. Bagaimana seorang guru itu bisa mengajarnya, prosesnya ya. Dan ada juga standar SDM. Harus juga memenuhi kualifikasi dan kompetensinya. Seorang guru agama, dia harus punya tidak hanya 4 kompetensi. Apa ya kompetensinya? Yang pertama yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian. Tetapi ditambah lagi, yaitu kompetensi spiritual. Nah, ini yang menjadikan berat bagi seorang guru agama, apalagi kepala madrasah, kepala sekolah Islam. Dia harus menjadikan para guru-gurunya ini tidak, kalau dia mengajar matematika ataupun yang lainnya, ilmu umum ini, itu juga harus bernilaikan iman dan juga ilmu agama. Karena manusia harus punya 2 bekal ini. Baik, dari semua dalam perjalanan hidup manusia, nanti kita akan diskusi ya Bapak Ibu. Karena saya memang kalau mengajar sedikitlah memberikan materi, kita banyak sharing ya. Nanti saya ingin dari Bapak Ibu ini, saya tahu ada beberapa kepala sekolah, nanti bisa sharing pengalamannya, dan juga bagaimana mendesain sebuah kurikulum dengan agama Islam, khususnya yang berbasis asrama ya. Kan ini banyak ini sekolah-sekolah di dalam pesantren, ini bagaimana mengkombinnya. Karena pesantren itu punya kurikulum, hidden kurikulum, atau kurikulum tersembunyi. Nah, apakah Bapak Ibu tahu? Nanti kita coba diskusi, dan saya juga akan memberikan ya salah satu video yang bisa nanti dilihat bersama-sama, agar memang kita butuh sebuah kesadaran diri sebagai guru agama itu tidak mudah, dan ada namanya kompetensi kompetensi spiritual, itu sangat-sangat penting sekali ya. Karena seperti seorang kiai itu adalah guru spiritual, tapi beliau juga punya kompetensi yang bisa melahirkan para santri itu menjadi santri-santri yang berkualitas dan pastinya punya kompetensi spiritual bagi diri mereka. Bapak Ibu semuanya, ini sudah hampir habis ya waktunya, dan sebelum itu saya ingin memberikan tugas kelompok ya.
Karena nanti mulai minggu depan Bapak Ibu sudah harus siap kelompok pertama dan selanjutnya untuk presentasi. Dan selain presentasi, jadi membuat PPT juga silakan nanti kelompoknya yang terdiri 4 atau 5 orang itu membuat artikel jurnal. Karena nanti artikel ini akan dijadikan UTS ya. Jadi akan disubmit ke jurnal dan hasilnya itu nanti akan sebagai nilai Bapak Ibu di UTS. Karena saya ingin memang semua mahasiswa punya karya, punya produk. Dan yang ketiga untuk UASnya nanti ada tugas juga membuat artikel dan disubmit ke jurnal, tetapi individu tidak kelompok. Saya harap tidak sulit ya, karena kan sekarang banyak kemudahan dan sebagai mahasiswa pasca juga harus lebih banyak karya-karya yang dihasilkan. Yang tidak bisa diterima, mungkin di jurnal tidak diterima ya, tapi saya harap semuanya bisa. Nanti bisa dimasukkan menjadi buku rampai ya, atau antologi, karena pokoknya harus punya karya, punya hasil karya dari mata kuliah saya. Demikian dari saya, yaitu dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan materi pengembangan desain kurikulum PAI pada pertemuan yang pertama. Jadi memang penguasaan mahasiswa secara filosofis tentang konsep dasar kurikulum pendidikan agama Islam harus benar-benar dikuasai oleh mereka. Dan satu hal, rujukan-rujukan dari yang kita sampaikan juga hasil penelitian saya sebagai dosen pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia sertifikasi dosen. Dengan diklat dosen ini menjadikan para dosen akan semakin berkualitas, khususnya dalam tridharma, yaitu dalam pendidikan, dalam penelitian, dan serta dalam pengabdian masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Semoga pendidikan tinggi agama Islam semakin maju dan berkualitas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelaskan kepada para siswanya tentang makro mapping perjalanan hidup manusia inspiring Quran. Ini sebenarnya saya buat dari Al-Fatihah. Dengan isinya kebenaran dunia akhirat, selamat dari api neraka, jumpa dengan Allah, surga dan ridhonya Allah. Kan itu visi hamba Allah lagi, penciptaan alam semesta dan Allah menciptakan manusia untuk beribadah jadi khalifah. Ya, kan untuk bekal. Kalau iman, kalau bekal ilmu, ilmu agama dan ilmu umum. Padahal ilmu umum juga punya Allah kan. Untuk apa? Ilmu agama untuk ibadah makhluk. Ilmu untuk ibadah wajib makhluk. Dan akhirnya kematian, ada kiamat, bisa masuk di sini, neraka atau visi. Jadi visinya adalah hanya kepada Allah, aku ibadah memohon pertolongan. Inna sholat itu sebagai tawakalnya. Kalau iya tangan ibu wajib harus saling. Visinya begitu. Mengikuti media sekarang ada namanya scan tool. Jadi kalau mobil-mobil Innova itu bisa dilihat memiliki